India, Mumbai, dan Taj Mahal. Perkembangan industri perjalanan umroh merupakan tren yang meningkat yang diminati nih oleh jamaah terhadap paket umroh. Yang biasanya mungkin jamaah nih umroh itu umroh aja nih ke Mekah dan Madinah atau ke Jeddah. Nah, sekarang sudah berkembang banget ya Bapak dan Ibu ya, seperti yang udah kita ketahui. Apalagi paket terhadap umroh plus. Nah, salah satunya menggabungkan ibadah dengan wisata dan sejarah dan budaya itu adalah salah satunya yang kuat adalah umroh plus India, khususnya di rute Mumbai dan Taj Mahal, yang dikenal sebagai bagian dari jalur Golden Triangle dengan nilai sejarah dan ikon dunia yang tinggi. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama Bapak dan Ibu nih ya, kalau misalkan dengar kata Bollywood, kira-kira Bapak dan Ibu ini apa nih yang kalau di pikirannya? Kalau saya sih jujur film-filmnya sama artis-artis Indianya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin kalau dengar Bollywood apa ya yang ada di pikirannya ya? Mungkin boleh tulis di kolom komentar. Nih, nih. Itu bahasa India ya? Oke. Kalau mungkin ada yang pernah nangis-nangis juga nih sambil nonton film ya. Nah, pas banget Syahrul Khan, saya juga teringat Syahrul Khan ya. Nah, kalau sebut nama Syahrul Khan, itu kan memang dia tinggal di India ya. Kalau nggak salah dia ini tinggalnya di Mumbai. Kalau nggak salah juga, rumah Syahrul Khan merupakan tempat wisata juga nih di Mumbai. Wah, banyak banget yang jawab teringatnya Syahrul Khan ya. Nah, di sini kita kebetulan umroh.com belum bisa nih menghadirkan Syahrul Khan di sini, tapi kita bisa menghadirkan yang nggak kalah juga dari India, yaitu kita punya Mr. Sanjeev di sini yang udah bersama kita. Hai Mr. Sanjeev, are you there? Mbak Nauli, sepertinya Mr. Sanjeevnya lagi masih ada kendala teknis. Oh, masih ada kendala Sementara teknis. diwakilkan dengan Bu Rani ya. Bu Rani ya. Oke, ini sebenarnya Mr. Sanjeev belum bisa. Nanti mungkin kita bisa sapa-sapa lagi nih Mr. Sanjeev ya. Hai, Hello. hai Mr. Sanjeev, are you there? Yeah, hi. Good afternoon, everyone. Good How's going afternoon. on? Thank you. Thank you, thank you. Yeah. Mr. Sanjeev, can you on your camera? Yeah, I have just already on, but I don't know you are able to see or not. My camera is already on. Oh, oh, okay, okay, okay. Yeah, maybe So, Mr. now. Sanjeev, we are Yeah. here. Ya, ya, Okay, we I can can hear see you. you. We can Yes, see I you can yes. now. see you now. Okay. Okay, Mr. Sanjeev, can you please greet our participant here with Bahasa Indonesia? Maybe selamat siang. Yeah, Salamat. Maybe some few words I can speak. Not more than that. Yeah. So all of you are welcome to join this webinar. And we are here to educate about the umrahtour.com and ILS tours in Delhi, India. So let's have some more discussions about the how we can operate the tours, how we can execute the tours. So we are here today. So next, Miss Rani is also there. She will conduct the tour, and Miss Nolly is also there, and Mr. Rido is there, who is going to organize this tour. So let's start, and I will all the your whatever the questions or anything about doubt to about the tours, I'm here to clear you. So glad to see all of you here. Let's conduct this meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mr. Sanjeev, for greeting us. Oke. Nah, kalau misalkan kita bahas India nih ya, kalau yang kita tahu itu kan yang terkenal banget itu Taj Mahal. Tapi ternyata India itu juga punya sejarah, budaya, dan vibes Bollywoodnya yang ikonik banget. Nah, terima kasih juga nih ya untuk Bapak dan Ibu udah join. Tentunya pasti di sini semua penasaran banget gimana sih alur untuk umroh plus India dan juga yang nggak kalah menarik, kita juga fam trip. Kita juga bakal membahas mengenai fam trip di India. Nah, jangan lupa nih, untuk fam trip yang akan kita adain pada bulan ini, insya Allah, nah itu juga akan disupport nih oleh ILH Tours. Jadi terima kasih juga ya untuk ILH Tours yang sudah mendukung perjalanan dan event inspiratif kita hari ini.
Nah, supaya nggak penasaran nih, kita akan langsung dengar nih ya pemaparan langsung dari para narasumber kita seputar konsep Umroh Plus India. Kenapa sih rute ini tuh diminati? Apa aja sih insight yang bisa kita dapat dari destinasi ini? Dan tentunya apa sih peluang bisnis yang bisa kita temui di sini? Nah, jadi saya mengucapkan selamat datang di webinar ini. Semoga sesi ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama Mr. Sanjeev, udah kenalan juga tentang Bollywood ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Nauli Maharani yang akan memandu webinar pada hari ini ya, insya Allah. Tentunya saya beserta tim dari umroh.com mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya sedikit untuk memperkenalkan umroh.com terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang baru pertama kali nih join di webinar kita. Jadi umroh.com merupakan perusahaan teknologi yang masih terafiliasi dengan tiket.com. Nah, kami menyediakan layanan untuk kebutuhan tiket grup langsung terhubung dengan 15 lebih maskapai rute umroh dan non-umroh. Selain itu, kita juga ada hotel, paket umroh, serta penyedia sistem reservasi umroh untuk travel. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak dan Ibu di sini boleh banget untuk kunjungi website kita di www.umroh.com. Nah, saya juga mau kenalan nih dengan Bapak dan Ibu semuanya. Boleh dong tulis di kolom komentar kira-kira Bapak dan Ibu di sini semuanya asalnya dari mana ya? Kalau saya ini dari Jakarta. Nih pas banget Sanjeev, Mr. Sanjeev nih lagi di India. Kalau Bu Rani dari di mana nih Bu Rani nih sekarang nih? Saya di Bekasi, Mbak Oh, Nov. di Bekasi. Dekat ya, Bu, dari Jakarta. Wah, ada yang dari Bekasi juga nih, Bu. Partisipan kita. Ada yang dari Semarang juga. Mungkin Ada dari boleh yang Bali, lain. ada dari Bali, Mbak. Wah, dari Bali. Masya Allah. Salam Dari kenal. Solo, Mbak. Salam kenal, Bapak. Oh, dari Solo juga. Ada yang dari Tangerang. Semoga kita bisa ketemu lagi nih, Pak. Nanti di acara yang lain. Mungkin nggak virtual ya. Mungkin acara offline gitu nantinya ya. Ya, siap ya. Wah, ada yang dari Bengkulu juga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari daerah masing-masing meskipun secara virtual. Semoga kita bisa berkesempatan langsung untuk bertemu langsung gitu ya. Baik, semoga acara ini dapat memberikan wawasan yang baru dan inspirasi bagi kita semua. Nah, selanjutnya nih ya, kita mau kenalan dulu deh sama narasumber kita. Kalau tadi kita udah kenalan sama Mr. Sanjeev, kita kenalan dulu sama narasumber utama kita nih. Selain Mr. Sanjeev, ada Ibu Hairani Tarigan selaku Indonesian Representative dari Ihela Tours. Ya, Ibu ya. Assalamualaikum, Bu Rani. Oke, selanjutnya ada narasumber kedua kita yaitu Mr. Sanjeev Chauhan. Hai Mr. Sanjeev. Ya, baik. So the webinar today we will conduct in Bahasa Indonesia. Maybe later you Yes. can jump in while Burani present ya Mr. Sanjeev. Oke. Right. Oke, Thank you. sebelum kita mulai ke inti acaranya, saya izin untuk membacakan peraturan webinar pada hari ini ya Bapak ya Ibu. Mohon yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan sedang berlangsung. Yang kedua, kamera boleh tetap dinyalakan. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, boleh banget ditulis di komentar gitu. Misalkan ada pertanyaan ketika Bu Rani sedang pemaparan, boleh banget ditanyain di kolom komentar. Nanti di akhir segmen kita akan bacakan pertanyaannya. Baik, nah ini saya juga udah nggak sabar nih ya dengar pemaparan dari Bu Rani maupun Mr. Sanjeev nih. Jadi karena kita sudah tiba di inti acara pada hari ini, maka kepada Ibu Hairani Tarigan dan Mas Rido, apakah sudah siap untuk materinya? Oke, sudah siap. Nanti materinya dari Bu Rani atau dari Dari Bu, dari operator? gimana Bu Rani? Boleh dari saya, boleh dari operator, nggak ada masalah. Ada di operator ya materinya? Ada. Oke, di operator aja. Oke, saya Oke. share screen ya. Oke, kepada Ibu Hairani Tarigan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada umroh.com yang dikomandoi oleh Mas Rido. Ini generasi milenial dan Gen Z ini emang luar biasa gerakannya ya. Kita baru ketemu di Bogor dan di Bandung, tapi mereka tuh sudah apa menantang kami dari ILH untuk gebrakan ini. Salah satunya adalah mengadakan webinar ini. Jadi saya sangat mengapresiasi, terima kasih ya. Indonesia ini perlu banyak nih yang seperti ini ya. Para pelaku usahanya supaya apa? Supaya kita bisa lebih hidup lagi. Juga terima kasih Mbak Nauli yang sudah membawakan acara sampai dari awal nanti mungkin sampai kita akhiri bersama ya. Eh, Kelihatannya juga sama Mbak Nauli ini generasi muda yang benar-benar ini ya apa namanya kompeten lah ya, yang kompeten sekali ya. Saya juga sudah beberapa kali ketemu Mbak Nauli dan memang cukup kompeten dalam eh, menggerakkan paket-paket wisata ya, terutama paket wisata yang ke umrah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Saya namanya Rani. Mungkin kalau teman-teman yang generasi old cracker gitu ya, udah rata-rata kenal. Tapi kalau masih yang muda-muda, mungkin saya masih butuh untuk memperkenalkan diri. Saya sehari-harinya itu sebetulnya aktifnya di travel agent Indonesia, ya Kembang Wisata dan Diva Cipta Buana. Cuma dalam waktu berapa ini sejak apa namanya kami sudah deal dengan ILH bahwa PT Kembang Wisata dan Diva Cipta Buana itu memegang apa ya namanya representatif untuk Indonesia. Jadi kami bergerak di Indonesia atas nama ILH Tours Indonesia, sub representatif office di Indonesia. Baik, untuk pertemuan ini yang kita fokuskan adalah umrah karena hostnya ini jagonya di umrah gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita memang sudah berdiskusi dengan tim dari umrah.com bahwa kita mau combine India ya sebagai negara yang sangat terkenal dengan heritage dan apa namanya gedung-gedung bukan gedung-gedung bangunan-bangunan yang diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage ya. Ini umumnya banyak menarik minat para wisatawan Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang melakukan perjalanan umroh, rata-rata sudah mulai jenuh dengan classic combination ya. Kalau classic combination kan kita bisa katakan ada beberapa negara yang selalu dikombinasikan dengan perjalanan umroh. Dan rata-rata mereka-mereka yang sudah melakukan perjalanan umroh itu sudah rutin melakukan itu atau sudah tahu. Nah, sifat wisatawan ini kan kalau udah pernah dia pengen coba sesuatu yang baru lagi. Nah, oleh karena itu, kami dari ILH mencoba mengajukan opsi bahwa kita bisa loh sebelum umroh itu kita ke India dulu. Apa yang dilihat di India? Ada beberapa hal yang menarik dan akrab dengan masyarakat Indonesia. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kita di Indonesia kayaknya nggak ada deh yang nggak kenal negara India gitu. Ya, pasti kita semua kenal India karena apa? Nggak cuma di TV. Ya di TV itu kan India tuh sinetron India tuh dulu banyak sekali ya apa namanya rating penontonnya itu tinggi sehingga mungkin itu akan menimbulkan apa namanya demand bagi mereka ada keinginan untuk bagaimana sih saya mau lihat sendiri negara India itu. Kita ambil contoh ketika ada satu sinetron bilang it's my dream gitu kan. Tiba-tiba tuh ada negara yang menyebutkan it's my yang disebutkan dalam sinetron itu tiba-tiba tingkat kunjungannya luar biasa meningkat. Ya, jadi ini juga kita coba apply atau kita coba ajukan kepada para teman-teman yang terutama yang biasa menghandle perjalanan umroh. Ayo coba kita kombinasikan perjalanan umrah ini dengan sesuatu yang baru. Ya, kita punya penerbangan yang langsung dari Jakarta ke India, kemudian ke Jeddah sebagai tujuan akhir umroh kita.
Nah, kalau kita sih sarankan memang sebagusnya kita lakukan dulu perjalanan wisatanya, baru umroh, kemudian pulang dari umroh bisa langsung ke Indonesia, sehingga apa? Sehingga perjalanan itu pada saat kita membawa air zam-zam itu tidak dibatasi gitu. Baik, karena saya di apa namanya nih dibekali materi untuk kita sampaikan. Ada baiknya saya masuk ke eh, paparan kita yang ada di slide. Saya mau kasih apa nih? Kita bacakan dulu judulnya mungkin ya. Judulnya ini Umrah plus India ya. Umrah plus India. Ada dua destinasi yang kita highlight di India yaitu Mumbai dan Taj Mahal. Ini yang ingin kita ajukan sebagai destinasi yang bisa di apa namanya dieksplor oleh jamaah-jamaah kita pada saat mengunjungi India. Tapi selain itu, ada topik yang kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu Golden Triangle Route, yaitu apa namanya, di mana kita berkunjung ke tempat-tempat lain di India, tapi ini di luar daripada paket umroh tadi. Dan ada lagi tambahannya, eh, ini offering dari ILH, kita akan mengadakan India Fam Trip 2026. Jadi ini menarik sekali topik hari ini. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman banyak yang bisa bergabung pada event ini. Baik, boleh next ya. Nah, oke. Ini why Umrah Plus is the future trend. Tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu selalu ingin punya pengalaman yang baru kan gitu ya. Mereka ingin punya pengalaman yang baru. Tapi ada ada apa namanya tekad mereka yang utama yaitu perjalanan spiritual, yaitu umroh. Nah, pada saat mereka mereka melakukan umroh ini biasanya mereka yang apa namanya yang mungkin kalau yang awal menuju umrah itu oke lah pikirannya saya yang penting udah umrah aja. Tapi bagi sebagian orang atau mungkin sebagian besar yang sudah pernah melakukan inti daripada perjalanan umroh, itu pasti berasanya apalagi yang bisa dikerjakan, yang bisa dikombinasikan dengan umroh. Kenapa? Karena sekali kita keluar dari negara kita, kita pingin dong eksplor beberapa tempat gitu, yang tidak meninggalkan niat utama kita beribadah. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa jamaah jamaah umroh bisa beribadah, tapi juga bisa menambah pengalamannya. Oleh karena itu, kita mengcombine umrah dengan apa namanya perjalanan wisata yang tentunya tidak mengurangi kehusukan kita di dalam beribadah. Ada beberapa negara yang kuat sekali kita kombinasikan dengan umrah selama ini ya, yaitu Turki dan Mesir selain daripada negara-negara yang ada di Middle East. Nah, ini sudah klasik. Sebagian besar jamaah umroh mungkin sudah melakukan ini. Mereka sudah datang ke Turki dikombinasikan dengan umroh. Mereka juga sudah eksplor Mesir. Nah, ini menjadi pasar kita nih, teman-teman. Ya, ini menjadi pasar kita. Bagaimana kita bisa mengajukan India sebagai salah satu alternatif apa namanya poin apa ya namanya rekreasi bagi para jamaah yang ingin umroh. Jadi kita bisa kombinasikan umroh plusnya dikombinasikan dengan kunjungan ke India nextnya. Nah, kenapa sih harus ke India, gitu kan ya? Ada dua alternatif yang bisa kita apa namanya jadikan sebagai Om opsi Andri, kepada uh, ada dua alternatif yang bisa kita jadikan sebagai dua opsi bagi calon-calon jamaah kita. Yang pertama, dia jalan-jalan dulu ke India, baru umroh. Atau yang kedua, dia umroh dulu, baru jalan-jalan. Tapi mayoritas itu kita memang lebih baik mengajukan jalan-jalan dulu. Kenapa sih gitu kan? Kan ibadahnya dulu. Biasanya kalau kita umroh, itu kalau langsung dari Saudi, itu kita mendapatkan free handling apa namanya zam-zam ya. Jadi zam-zam kita tidak dihitung oleh maskapai penerbangan. Sementara kalau kita dari umroh terus pindah ke negara lain, itu zam-zamnya dihitung sebagai
kelebihan ataupun itu sebagai tanggungan kita di dalam apa namanya bagasi ataupun kabin kita. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya bagus mana, pergi atau pulangnya, ya itu pertimbangannya ada di tangan para jamaah. Dan tentu teman-teman sebagai agent bisa memberikan opsi berikut dengan gambaran-gambarannya. Baik. Nah, sekarang kenapa harus ke India? Ke India tentunya bagi orang Indonesia itu ada poin yang membuat penasaran sebetulnya. Terutama yang paling ingin diketahui ataupun apa ya, kalau dulu saya belum pernah ke India, itu merupakan satu keinginan banget gitu bagi saya. Saya pokoknya harus foto di depan Taj Mahal. Ya, dulu saya kepingin foto di Seven Wonder gitu ya. Nah, India punya salah satu apa namanya apa tuh poin daripada Seven Wonder, yaitu Taj Mahal. Dan Taj Mahal ini vibes-nya kalau buat umroh tuh ini loh masuk banget gitu. Ya, masuk banget. Kenapa? Karena dia punya arsitektur bangunan itu tidak jauh-jauh dari apa ya namanya arsitek Islam, sehingga agak masuklah kalau bagi kita. Kemudian yang kedua adalah jarak tempuh atau durasi terbang antara Saudi dengan Indonesia dengan India itu sedang-sedang saja, ya, tidak sampai kita pegel banget gitu. Ya, hanya sekitar 4 sampai 5 jam aja. Artinya, kalau kita punya apa ya namanya, jamaahnya agak-agak berumur, masih masuk akal. Ya, karena kita tidak menghabiskan durasi terbang yang sangat lama, misalnya kayak kita ke Eropa atau kemana yang menghabiskan waktu terbang sampai berjam ya lebih daripada 5 jam. Nah, kalau kita mengkombinasikannya dengan penerbangan India, misalnya kayak Indigo gitu ya, Indigo Jakarta Mumbai, Mumbai ke apa namanya ke Jeddah itu cukup singkat, ya. Jadi masih sangat nyaman buat tamu kita. Nah, kemudian dengan kita menjual paket kombinasi India atau Taj Mahal dengan umroh itu saya bisa pastikan pasti marginnya bisa tinggi. Kenapa? Satu, land arrangement di India itu termasuk kategori sangat murah. Kedua, harga tiket juga murah. Sehingga saat kita offer kepada jamaah kita, ya, itu kita dijaminlah bisa punya profit margin yang cukup lumayan gitu. Ya, bahkan kalau kita mau share lagi dengan teman-teman lain yang tadinya cuma kasih 500.000, mungkin kita bisa kasih lebih, ya, sebagai komisi sub agent misalnya seperti itu. Oke, next ya. Nah, apa ya? Kita mau bikin bagaimana nih konsepnya untuk paket umroh plus India ini? Konsepnya adalah kita mengatakannya sebagai umrah plus wisata sejarah India atau mengunjungi heritage place in India atau mau yang gampangnya aja umroh plus Taj Mahal itu udah paling apa ya namanya tuh udah paling gampang diingat oleh wisatawan kita. Ya, cukup kita bilang ini paket umroh plus Taj Mahal udah paling keren. Ya, jadi untuk mengkombinasikan antara umroh dengan India itu nggak susah-susah karena ikonnya itu gampang dikenali. Rata-rata orang Indonesia itu tahu apa itu Taj Mahal. Ya, jadi brand awareness daripada Taj Mahal ini sudah sangat melekat di Indonesia. Kemudian yang kedua, Bollywood. Siapa sih yang nggak kenal Bollywood gitu ya? Karena Bollywood ini adalah salah satu masuk dalam daftar 3 besar industri dunia. Setelah Hollywood, Mandarin, Bollywood gitu. Sehingga banyak orang yang penasaran gitu ya. Jadi kalau kita bilang umroh plus Taj Mahal, umroh plus Bollywood, itu udah paling keren nih, ya, paling keren. Kemudian target market kita siapa? Kita bisa targetkan budget class. Kan sekarang banyak yang mau yang penting umroh gitu kan. Budget class.
kemudian yang agak dia karena airlinesnya ada yang pakai Indigo itu kan berarti nggak terlalu mahal ya, itu berarti bisa masuk. Tapi apakah middle up juga bisa masuk? Tentu saja ya, kita bisa combine India dengan market middle up. Ya, jadi mindset daripada India itu semua golongan. Kalau teman-teman yang udah pernah ke India mungkin tahu bahwa India itu justru banyak didatanginnya sama wisatawan-wisatawan dari negara-negara maju, ya, dari Eropa, dari itu apa namanya, dari negara-negara Asia yang termasuk Indonesia dan Malaysia ya, itu senang berkunjung ke India karena tadi mereka itu adalah orang-orang yang punya minat terhadap eh, heritage dan Seven Wonder tadi. Nah, kemudian ada apa manfaatnya bagi kita ya? Kita sebagai agent kita bisa memiliki satu diferensiasi ya, sehingga itu bisa apa namanya, kita bisa menjualnya dengan mudah ya. Diferensiasi kita karena belum banyak orang menyelenggarakan paket ibadah umroh plus Taj Mahal, belum banyak pesaing, belum banyak pelaku-pelaku lain. Sehingga begitu kita offering, orang langsung, wih, apa tuh gitu ya. Jadi masih bisa menimbulkan rasa penasaran yang sangat kuat. Ya, minimal orang akan berpikir, oh, sekali seumur hidup saya mau nyoba umroh plus Taj Mahal atau umroh plus India gitu. Next. Sekarang ini saya mau sampaikan ya, ini kan adalah produk strukturnya durasi tur ke umroh ya, umroh plus India. Kita bisa kalau untuk umrohnya sendiri kan itu kan kita pakai waktunya sekitar 8 sampai 10 hari ya untuk umroh yang inti gitu kan. Nah, kemudian untuk tambahannya ya stopover ataupun kita untuk tur eksplorasi Indianya, kita bisa pakai kalau mau ini mah cuma opsi ya, opsi. Sebenarnya bisa juga cuma 2-3 hari bisa. Ya, bisa 2-3 hari. Tapi kalau kita mau explore Indianya sebagai extension, ya misalnya kita mau umrohnya, mau explore Bollywood, Mumbai. Kemudian kita mau explore Agra, kita mau explore Jaipur, kita mau explore Delhi misalnya. Itu kita bisa apa namanya, kita butuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 hari. Ya, jadi untuk bisa mengeksplor secara utuh Golden Triangle, ya, Golden Triangle ini India yang terkenal dengan Golden Triangle, ya. Apa saja tempat itu, kota Golden Triangle itu adalah ini ya, apa namanya, Taj Mahal, Agra, ya, di Agra ini merupakan tempat Taj Mahal, kemudian ada Jaipur, ya, di mana Jaipur ini merupakan suatu kota kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang di India, dan Jaipur ini tempat kita belanja gila-gilaan, ya. Pokoknya kalau kita belanja di Jaipur ini nggak sampai sebakul-bakul, nggak sampai 1 koper lagi, bohong aja. Kenapa? Karena memang belanja di Jaipur itu barangnya bagus-bagus, lucu-lucu, dan sangat murah. Kemudian yang berikutnya adalah Delhi. Ya, biasanya kan kita kalau mau ke Jeddah bisa melalui Delhi. Nah, itu bisa kita eksplor 3 kota ini ditambah dengan Mumbai. Ya, Mumbai kita eksplor Bollywoodnya. Ya. Nah, jadi totalnya itu bisa sampai 16 hari ini adalah paling lamanya 16 hari. Kalau betul-betul tamunya mau eksplorasi lebih jauh. Kalau mau yang singkat, ya paling 3 hari sudah bisa. Ya, jadi 3 hari. Atau mau, nggak mungkin saya nggak bisa selama itu gitu. Ya bisa 2 hari juga bisa. Cuma ya yang kita eksplor tidak terlalu banyak. Jadi sayang juga sudah sampai di sana, nggak kita eksplor besar-besarnya gitu di sana. Dengan kos yang tidak terlalu berbeda. Ya. Nah, ini adalah efektif skema daripada rute yang kita tawarkan ya. Kita tawarkan Jakarta, Bombay atau Delhi. Kemudian kita dari Delhi atau Bombay kita ke Agra. Kemudian dari Agra, setelah kita explore Agra, kita ke Jaipur, itu naik darat tuh ya. Jadi Delhi, Agra, Jaipur, Delhi itu semuanya eksplorasinya by land.
Ya, jadi agak mudah. Nah, kemudian apa namanya, baru kita dari Delhi kita ke Jeddah melakukan ibadah umroh. Itu kalau kita stop over dulu sebelum umroh. Tapi kalau kita mau umroh dulu misalnya, oh bisa juga ya. Jadi kita eh, setelah kita umroh, kita masuk dari Delhi, baru kita ke Agra, Jaipur, Delhi, Jakarta. Ya, jadi rutenya itu sangat efisien. Ya, ya, next ya. Apa sih? Tadi saya sudah sempat sampaikan ini ya, Golden Triangle ini apa saja sih? Yang menarik dari Golden Triangle ini kita bisa katakan sebagai tiga point of view-nya, ya, tiga point of view. Di Delhi kita melihat budaya Mughal. Oh, saya tuh begini, dia ikut begini loh, baru tahu saya. Eh, tiga di Delhi kita budaya Mughal, ya Mughal apa namanya culture, ya ataupun kerajaan Mughal dulu. Kemudian di Agra kita bisa mengeksplor ataupun apa menikmati vibes daripada Taj Mahal, ya. Kemudian di sana tidak jauh dari Taj Mahal ada Benteng Agra yang juga nggak kalah menakjubkannya. Baru di Jaipur ya, ini merupakan suatu apa kerajaan yang masih ada sampai sekarang ya, dan juga tadi saya sudah sampaikan shoppingnya ya, shoppingnya yang paling kalau saya di Jaipur itu seneng dua aja, kalau saya seneng dua aja. Pertama saya foto di depan Hawa Mahal yang yang merupakan ikon daripada Jaipur ya. Kedua shopping habis-habisan di sana di Pink City ya, kemudian menikmati street food ya. Jadi street food, jadi jangan jangan suka terlalu terpengaruh dengan sesuatu yang di sosial media. Kalau kita datang ke sana nggak gitu-gitu amat kok, ya nggak gitu-gitu amat. Emang benar ada street food. Budaya India itu memang suka pakai tangan, betul itu. Tapi saya coba kemarin minum apa itu minuman yang itu ya yang asem-asem gimana gitu, kemudian makan panipurinya ya, kemudian ada makan lagi yang lain-lain yang which is itu semuanya street food. Tapi alhamdulillah ya saya malam-malam aman, sampai besok aman, nggak perlu obat penahan apa ya pencernaan nggak ya. Jadi artinya so far masih masih cukup aman ya. Untuk makanan juga di sana bagi kita yang beragama Islam sama sekali tidak ada kendala karena India itu 85% penduduknya dari sekian miliar itu satu setengah, hampir satu setengah, 1,420 miliar itu 85% mereka itu vegetarian ya. Cuma tinggal kita nggak makan sapi aja di sana ya, tapi masih ada domba, masih ada kerbau ya, masih aman lah makanan di sana. Kita nggak usah khawatir karena mereka itu justru lebih banyak vegetarian daripada kita. Nah, untuk di Mumbai, karena kalau kita menggunakan apa namanya Indigo, ya Indigo Airlines, itu pasti kita masuknya dari Jakarta itu yang direct flight itu adalah Mumbai kotanya, ya kota Mumbai. Jadi kalau kita pakai Indigo, itu kita Jakarta Mumbai dulu, ya sehingga kita kalau mau explore Mumbai, apa sih yang mau dieksplor di Mumbai? Ini kita ada beberapa opsi yang bisa kita explore, yaitu pertama Gateway of India. Ini dia mirip-mirip kayak Trom apa Trom the Arc ya yang ada di Prancis ya. Kemudian ada Marine Drive. Jadi Mumbai ini adalah kotanya si Bollywood ya. Jadi kita bisa mengeksplor eh, tempat syuting daripada pembuatan film atau industri film India yang sangat raksasa itu ya. Kemudian juga Bollywood ini merupakan kota modern di sana yang merupakan pusat bisnis sehingga kita bisa mengeksplor city experience premium di Bollywood. Walaupun kalau kita cari heritage-nya tetap ya lebih ke arah eh, ya Jaipur, Agra itu masih saya nggak ada lawan lah gitu ya, paling paling heritage ya. Oke, boleh next ya. Ini adalah selling points buat teman-teman
Ya, kita mau percuma ngomong apa juga kalau kita nggak punya selling point kan gitu ya. Jadi kan pasti teman-teman nanya apa selling point sih buat saya kalau mengkombinasikan apa namanya India dengan umrah. Ya, apa selling point-nya buat kita? Tentunya itu pertanyaan utama sebagai pebisnis kan gitu. Nah, selling point kita sebagai agent yang mengarrange paket tour India yang dipadukan dengan umroh adalah satu, kita punya harga yang kompetitif karena flight-nya murah, land arrangement-nya murah gitu. Kemudian kedua, hal itu menciptakan kita bisa apa namanya? Kita bisa mengoffering harga yang buntut-buntutnya menciptakan profit lebih tinggi dari kita daripada paket-paket yang lain. Kalau kita menjual umroh dengan negara yang apalagi kalau kita katakanlah kayak Middle East ya, ini Middle East ya. Misalnya kita umroh kemarin saya habis dari Jordan gitu ya, umroh plus Jordan ini makan mesti benar-benar premium. Kenapa? Karena mata uang di sana aja udah lebih gede daripada mata uang pound sterling, lebih gede daripada mata uang euro. Ya, satu rupiah, satu apa tuh namanya dinar Jordan itu satunya itu sekitar 23.500 rupiah. Artinya itu tinggi banget gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kita bisa bikin harga murah banting-banting gitu. Tapi kalau India Rupee itu kalau saya nggak salah satu India Rupee itu cuma sekitar 4 perak uang kita. Itu yang menyebabkan saya bilang tadi kita belanja di sana bisa gila-gilaan karena harganya justru lebih murah daripada harga di Indonesia. Indonesia boleh murah mata uangnya, tapi banyak pajak di sini, banyak impor kan gitu. Sehingga harga menjadi mahal. Kalau di sana enggak tuh gitu. Makan murah, belanja murah, apa-apa murah ya. Sehingga tidak membuat dompet kita bolong gitu kalau jalan-jalan ke sana. Kemudian repeat market expansion, ya kita bisa meningkatkan repeater market kita, ya dengan mengkombinasikan India sebagai kombinasi paket umroh kita, ya. Dan yang terakhir itu pastinya adalah diferensiasi produk. Bayangin deh, teman-teman belum kebayang gitu ya. Saya juga kayaknya masih jarang lihat orang ngiklanin umroh plus Taj Mahal, ya umroh plus India. Masih jarang deh, kayaknya belum pernah sih lihatnya ya. Nah, ini merupakan teman-teman jadi nanti kalau apa namanya kita mengarrange paket sedemikian, itu akan menciptakan satu varian baru di mana pesaing kita belum banyak. Teman-teman nih jadi early adapter gitu. Ya, early adapter ya orang yang mendahului. Ya, kalau ada yang di belakang kalian bikin juga itu ikut-ikutan tuh dia, ya. Gitu. Next ya. Nah, sekarang practical package components. Visanya India itu sangat mudah, ya, visa sangat mudah. Kemudian kalau kita pakai hotel di India itu kita sediakan bintang 4 dan bintang 5. Ya, ini untuk menjaga agar jamaah kita tetap fresh sebelum melakukan ibadah umroh. Kemudian coach di India itu ya jangan memang India agak banyak mobil tua, tapi kalau untuk wisatawan itu rata-rata mobilnya baru-baru kok. Ya, karena di India itu sudah bisa bikin pabrik mobil sendiri, coach sendiri. Banyak di sana kita sangat mudah untuk kita temui. Banyak modelnya dia agak beda ya dari mobil-mobil Jepang ya. Jadi kalau mobil Jepang itu kan kita udah tahu mereknya. Tapi kalau di India itu dia punya mobil sendiri kan nggak kalah nyaman lah dengan mobil-mobil Jepang. Kemudian tour leader ini teman-teman tentunya biasanya kalau untuk umroh kan sudah ada mutawifnya, sudah ada tour leader sendiri. Nah, India ini masih berbahasa Inggris, ya berbahasa Inggris. Jadi nantinya kalau misalnya mau, ya mungkin kalau banyak nanti tahu-taunya makin banyak wisatawan yang datang ke India sama dengan negara-negara Cina gitu ya, mereka mungkin bisa mulai ataupun mempropos guide lokal yang berbahasa Indonesia.
Tapi untuk saat ini masih rata-rata berbahasa Inggris. Ya. Halal food arrangement ini sangat easy ya di sana. Mudah sekali untuk kita mendapatkan makanan yang non lard dan non pork ya. Karena rata-rata memang orang sana ini apa namanya tidak makan daging-dagingan. Cuma kadang-kadang ada beberapa jamaah itu yang dia kalau kelamaan di sana makan kare, aduh katanya ini terlalu kare gitu ya. Kita bisa kombinasikan dengan makanan Thailand atau Oriental. Jadi nggak ada masalah ya, masih gampang banget menemukan restoran-restoran Oriental ataupun restoran-restoran Thailand di sana yang halal ya. Oke, next ya. Nah, ini adalah challenge dan solution. Teman-teman nggak usah khawatir bahwa India itu tidak aman. Mereka lebih takut sama dewanya daripada sama eh, polisi sebenarnya. Ya, jadi kalau kalau saya pengalaman saya di sana itu orang India ini ramah, loh, ramah banget. Ya, kalau kita ajak foto dia nggak langsung negatif thinking, mau ini ngapain gitu. Ya, mereka kan selalu langsung senyum dan rata-rata memang mereka itu India ini rame ya, di mana-mana rame gitu, rame karena memang mereka punya prinsip. Tadi udah makan. Sudah makan, lagi Ya, ditidur-tidurin. ya sudah makan, Mbak. Nah, ini lagi ada Zoom umroh. Ya, Mbak. Lagi ada Zoom umroh ke India. Oke, kita terusin ya, itu bocor tuh. Apa? Kebetulan memang jam makan siang ya teman-teman, bolehlah sambil ngemil, sambil makan, boleh makan besar boleh. Saya lanjutkan ya, bahwa orang India itu punya prinsip, terutama laki-laki ya. Laki-laki itu punya prinsip malu tidak bekerja. Ya, makanya kalau ketemu di sana nggak ada yang namanya polisi cepek di pengkolan, polisi cepek di perapatan, nggak ada di sana malahan. Ya, yang ada di kita gitu. Ya, jadi aman, cenderung aman. Terus jangan takut lah kalau perang sama Pakistan bolak-balik kita dengarkan kabar seperti itu. Itu kalau orang India sendiri bilang itu seperti Tom and Jerry dan mereka tidak akan membom ataupun menyerang daerah-daerah umum ya. Rata-rata mereka akan kayak kemarin pas saya lagi di sana tuh, saya pas lagi di Jaipur pas lagi perang sama Pakistan, tapi yang dibom itu adalah gurun pasirnya. Jadi bukan bukan sama sekali, itu hanya saling menakuti kayak Tom and Jerry deh gitu. Waktu saya bilang, waduh gimana nih saya nggak bisa pulang, orang sana ketawa-ketawa mas ya. Tenang aja, itu paling nggak nyampe seminggu udah beres. Betul juga ya. Begitu saya sampai Jakarta, saya sudah lupa gitu ya. Mereka udah saya lihat di, di apa di televisi udah gencatan senjata lagi. Itu memang udah dari dulunya ya karena mereka itu memang pada awalnya memang bersaudara ya jadi Pakistan dan India ini kan memang tadinya satu negara gitu yang dipisahkan oleh kepentingan-kepentingan politik dunia. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir apalagi sebagai turis ya, sebagai turis kita tidak mendatangi tempat-tempat yang berbahaya. Orang India ini sudah lama menangani wisatawan terutama kayak ILH. ILH ini sudah 25 tahun apa ya warawiri di industri pariwisata sehingga kita paling tahu deh apa yang terbaik buat klien-klien kita, tamu-tamu kita ya. Secara saya bisa katakan bahwa India itu adalah salah satu negara yang turis friendly. Kalau enggak orang Eropa itu paling sensitif loh sama keamanan. Tapi yang menu-menuin Taj Mahal, yang menu-menuin tempat-tempat mereka itu, tempat-tempat wisata itu ke mana lagi tuh? Ke Kerala ya, terus ke mana lagi yang tempat-tempat lainnya itu paling banyak justru orang-orang Eropa ya karena mereka memang tahu bahwa ya ini mah enggak, mereka sudah pelajari dulu kan sebelum berangkat gitu. Kemudian challenge-nya ya makanan sangat mudah untuk kita prepare halal food ya. Kemudian visanya bisa kita bantu ya, bisa kita bantu. Nah, apalagi nanti kalau Mas Rido ini udah paham banget bagaimana pengurusan visanya ya. Nanti buat teman-teman juga kalau yang memang tertarik untuk mengkombinasikan visa apa mengkombinasikan India dengan umroh ya, kita bisa mungkin nanti Mas Rido bisa kita bikin lagi satu kali lagi Zoom meeting seperti ini product knowledge tentang bagaimana pengurusan visa ke India pada saat kita kombinasikan dengan umroh gitu ya Mas Rido ya. Nah, untuk time-nya, kita punya jadwal terbang yang cukup efisien.
Ya, gampang deh. Pokoknya nggak ribet gitu. Nggak harus bolak-balik transit apa segala macam. Ya, yang langsung dari Jakarta memang saat ini baru Indigo masuknya ke Mumbai. Tapi kalau teman-teman banyak yang ngirim jemaah ke sana kan bukan nggak mungkin nanti kedua belah pihak ya, kedua negara ini akan mengembangkan lagi apa namanya durasi penerbangannya supaya jadi lebih banyak lagi gitu. Oke, boleh next ya, Mas. Nah, itu saya dapat dapat dari em, Bu Mariati Sandoyo. Visa sudah include pembayaran. Ini apa pertanyaan atau statement nanti kita bahas ya. Oke, India Fam Trip 2026 konsep. Oh, ini sudah sudah pindah nih. Oh, pertanyaan. Oke, siap. Nanti ya, Bu ya. Ini udah ganti topik ya, Mas Rido ya. Udah ya, kita ganti topik. Kita ganti topiknya ke Oh ya, apa eh, namanya, kita akan mengadakan India Fam Trip ya. India Fam Trip ini kalau nanti ada dua kan tadi saya ada tiga 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 apa ya, eh, tiga item pembahasan tadi ya, tiga komponen bahasan. Ini yang kedua ini adalah Fam Trip. Nanti ini bulan ini tanggal 24 sampai tanggal 27 India itu menghelat suatu pagelaran travel mart termasuk yang terbesar ya, namanya Sate 2026. Banyak teman-teman agent dari Indonesia yang join sama event ini ya. Jadi kita, terutama Mas Rido, itu berinisiatif mengadakan gimana sih kalau kita udah sate gitu kan, udah sampai sana, sayang dong kalau cuma habis apa tuh habis event langsung pulang. Sate ini sendiri kan ada full hosted-nya yang di host oleh penyelenggara di sana, diadakan di kota Delhi. Ya, diadakan di kota Delhi. Nah, ya, rencananya kita akan mengadakan fan trip untuk teman-teman yang nantinya akan menjual India. Bagaimana agar teman-teman ini eager gitu ya, paham produk knowledge-nya. Kan kadang kita kan emang jangankan India yang jauh-jauh gitu ya. Misalnya saya nggak pernah jalan ke mana lah, ke Labuan Bajo misalnya. Saat orang nanya, saya cuma mereference kepada apa yang ada kita lihat di searching di website. Tentunya nggak mantep gitu. Tapi kalau kita langsung mengalami sendiri, mengeksplor sendiri, punya pengalaman sendiri, itu pasti ngomongnya udah keluar begitu aja. Tanpa kita harus mencari referensi, harus searching-searching. Karena kita udah ngalamin langsung di sana. Nah, karena itu ya, teman-teman semua yang saat ini mungkin ada yang belum jadi partner resmi ILH Tours atau yang sudah ya, kalau yang belum mah kita undang untuk kita bergabung. Trip, fan trip ke India kamu Kita mau ikut nggak? kita ada WA grupnya sebetulnya, Umroh. tapi saya nggak ngundang teman-teman kalau nggak minta sendiri. Takutnya nanti malah, ngapain sih nih? Udah banyak grup kan gitu ya, banyak yang begitu. Jadi kalau memang teman-teman bersedia untuk bergabung, untuk meningkatkan produk knowledge, itu ada beberapa teman kita yang hadir di sini sebagai apa adminnya, boleh silakan langsung minta bergabung. Ya. Nah ini ya, jadi India Fam Trip 2026 ini maksudnya adalah agar teman-teman confidence dalam menjual India gitu. Ya, ini Mau tanya, Bu. ya, ya ini Mau tanya. adalah Makanannya kare-kare sebenarnya. ya tadi saya sudah sampaikan. Makanannya kare-kare semua ya. Iya Pak, tadi saya sampaikan India memang culture-nya sama kayak kita Pak. Di kita kalau orang bilang juga makannya sambal mulu gitu kan. Tapi di India itu karyanya banyak, sangat mudah ditemui. Tapi kalau kita request untuk Indonesia, itu biasanya memang kita akan sajikan makanan yang berbeda, ya. Jadi seperti umumnya kita kebanyakan negara itu kan pasti makanan utama adalah makanan otentik daripada negara itu. Tapi
sebagai orang yang berbeda kebudayaan, berbeda kebiasaan, kita tentunya akan menghargai dan menjaga itu juga. Ya, jangan sampai gara-gara nggak bisa makan karet jadi nggak makan-makan gitu, kan kasihan. Ya, jadi kita akan apa propose nanti restoran-restoran yang ya inilah cocok lah gitu dengan selera Indonesia. Nah, sekarang expected dan outcomes daripada apa tuh nanti tuh Femtrip nanti ya. Femtrip nanti tujuannya adalah agar travel agent teman-teman sekalian memahami konsep paket apa namanya jalan-jalan di India. Kemudian kita juga dengan adanya kegiatan ini meningkatkan teman-teman minat teman-teman untuk apa tuh namanya melakukan atau bergabung dalam Femtrip. Femtrip ini tidak ada, ada sih batas minimalnya. Ya artinya gini, yang kita host itu ada limit, ininya, limit pesertanya, ya. Tapi bawa pasangan, bawa AA, teteh, bawa pacar, kalau yang masih belum ini ya, jangan pacar nggak boleh ya, Mas Rido. Pacar boleh, tapi pisah kamar kan gitu ya, biar makin, biar nanti di depan Taj Mahal gini kan, apa namanya, orang bilang apa Paris I'm in love ini ya Taj Mahal I'm in love kan gitu. Karena Taj Mahal itu tanda cinta, ya. Taj Mahal itu adalah tanda cinta dan kesetiaan seorang suami terhadap istrinya, gitu. Pokoknya kalau udah ke sana nanti lihat bisa nangis dah dengar ceritanya dan melihat sendiri gitu. Kita langsung bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih udah sampai sini gitu. Apalagi dikombinasikan nanti dengan umroh kan. Oke, kolaborasi umroh.com ini saya mau harus meng-highlight bahwa ini India plus umroh ini di apa ya namanya apa namanya itu disarankan atau ditemukan idenya oleh umroh.com ya. Umroh.com ini sebagai pelopornya bahwa kenapa tidak menggabungkan umroh dengan India. Ini mungkin umroh.com ini sudah mengalami kejenuhan pasar. Pasar saya udah bosen ke Turki, pasar saya udah bosen ke Middle East lainnya, pasar saya udah bosen ke ke negara-negara lain gitu ya. Ini adalah satu opsi. Sementara kalau mau ke Eropa, mau ke Afrika, kan pasti jauh lebih mahal jatuhnya. Karena apa? Karena memang satu, sananya memang untuk premium, kedua, mata uang kita jauh lebih kecil, ya, harga tiket jauh lebih mahal, gitu. Jadi ini opsi yang sangat cerdas sih menurut saya, ya. Terima kasih loh, umroh.com. Ya, jadi ini memang kita wacanakan apa namanya kita berkolaborasi ILH Tours. Jual India di Indonesia nggak semata-mata juga bisa bisa mudah kalau nggak pakai trik gitu ya. Di salah satu triknya yaitu kita tahu jamaah umroh ini di Indonesia ini sangat besar. Ribuan orang orang Indonesia datang ke apa namanya Mekah dan Madinah ya itu untuk beribadah. Ini pasar yang sangat besar. Ini benar-benar. Mungkin di sini saya lihat ada Pak Indra ya. Pak Indra ini kan jago juga di umroh nih ya Pak ya. Nah itu ini merupakan satu peluang baru bagi kita ya untuk meningkatkan atau mengembangkan pasar kita. Next info. Oh, ini ada closing strong sales message ya. Umroh plus India adalah peluang pasar di masa yang akan datang. Kemarin belum ada yang jual. Kenapa masa depan? Karena kemarin belum ada yang jual. Ya, kemarin belum ada yang jual. Teman-teman yang hadir di sini ada 55 participants adalah pelopor ya bagi pengembangan satu produk baru. Ya. Kita tahu bahwa kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar pajak kalau kita nggak jualan, ya untuk menutupi kebutuhan kita sendiri juga kita masih kurang kan gitu. Nah, apalagi kita mau meningkatkan pendapatan kita di travel agent dan juga untuk makin semakin membuat apa ya industri travel agent di Indonesia ini semakin cemerlang gitu ya. Sehingga umroh plus India ini merupakan suatu apa itu namanya suatu keniscayaan lah ya, saya bilang keniscayaan yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang.
ya. Jadi teman-teman semua yang handle umroh, ayo kita kombinasikan umroh dengan India. Kita tes dulu pasarnya, ya. Kita tes marketnya dulu. Kalau memang nanti teman-teman ternyata jago jualannya, ya, wah udah, gitu kan? Berarti teman-teman ini sebagai pelopor dan di apa namanya tuh dapatkan bonus rezeki keuntungan gitu, ya. Nah, eh, di sisi lain kita tidak ingin eh, perang harga, ya. Kita tidak ingin perang harga dengan menjual umroh plus India. Harga kita mungkin nanti bisa disatukan atau mungkin kita bikin paket bersama gitu ya, Mas Rido ya. Kita bikin paket bersama di mana keuntungannya ya sama semua. Tinggal teman-teman yang punya sub agent nanti bisa berbagi keuntungan. Nah, ini sama dengan paket konsorsium yang sudah kita bukan saya, sudah kita create, ya mungkin bisa sedikit dibagikan. Ada di sana nggak Mas ya? Ini Mas nggak ada lagi kan ya Ada next ya? materi untuk yang ini ya, Yang konsorsium ya. ini habis ya? Nah, boleh dengan Oh ya, habis. oh ya ya sorry sorry ini ini penting nih. Call to action, ya call to action. Kita akan mengadakan India Fem Trip 2026. Re, tepuk tangan dulu ya. Kalau namanya Fem Trip berarti ini adalah apa ya perjalanan murah buat teman-teman agar mendekatkan teman-teman untuk bisa lebih mengenali destinasi yang ada di India ya. Jadi Fem Trip ini gunanya adalah untuk teman-teman yang mau menjual umroh plus Golden Triangle ya. Dimulai dari bulan ini ya, kita yang bergabung di Sate nantinya teman-teman yang bergabung di Sate bisa menikmati fasilitas fan trip yang di-host oleh ILH Tours India gitu. Siapa sih yang bisa dihubungi? Satu, ada umroh.com team, ada Diva sebagai sales representatif di Indonesia. Ada Mr. Sanjeev sendiri sebagai PIC ILH.com, ILH Tours yang berada di India dan mungkin boleh ke saya sendiri. Ya, ini buat teman-teman yang nanti mengikuti event ini, boleh langsung menghubungi mana yang nyaman aja buat teman-teman menghubungi siapa. Gitu. Oke, ada next ya Mas? Kalau di materi ini yang Kalau enggak, saya mau ini minta tolong ya sekalian saya mau memperkenalkan, kita juga sudah meng-create paket konsorsium Kashmir plus Golden Triangle. Ini akan kita jual mulai bulan April. Sehingga saya butuh teman-teman semua untuk segera memasarkan ya paket ini. Boleh deketin dikit Mas? Di zoom dikit. Ah, ya, sep. Ini keberangkatan awal kita nanti, penglarisnya kita, harapan saya, kita bisa memberangkatkan setidaknya 25 orang peserta kita ke Kashmir dan Golden Triangle ya pada tanggal 20 April. Pesawat yang kita gunakan adalah Indigo Airlines ya yang masuknya ke Bombay dulu, dari Bombay terbang ke Srinagar ya, dari Srinagar balik ke Delhi ya. Di Delhi kita akan explore Jaipur, kita akan explore Agra, kita explore Delhi, baru kita pulang tanggal 2. Sebenarnya bukan tanggal 27 kalau di hitungan saya tetap 26. Kenapa? Karena tanggal 27 itu jam 1.45 ya jam 1.45. Jadi ya asumsinya sampai bandara kita di tanggal 26. Cuma teman-teman nanti peserta kita nyampe di Jakarta itu tanggal 27. Kemudian nextnya eh apa saya aja yang ininya ya. Yang berikutnya, jadi gini, keberangkatan kita ada setiap bulan, ya. Kita ada berangkat April, kita ada berangkat bulan Juni. Sebenarnya Mei itu juga ada, cuman kalau Mei itu di sana itu eh, apa ya namanya high season sekali gitu, ya, high season sekali. Tapi April juga bagus ya. Di Kashmir itu lagi musim tulip. Ya, jadi musim tulip. Kalau ada teman-teman bilang, aduh saya mau Maret, saya mau bulan ini, welcome. Karena kalau bulan ini itu bagus deh, di sana masih bisa lihat salju.
Maret itu end of snow ya, kemudian April itu sudah mulai gloom gitu ya. Jadi sudah mulai bunga-bunga tulip sudah mulai berkembang ya, pohon-pohon sudah mulai berbuah dan lain sebagainya. Danaunya udah berbentuk air gitu ya. Kalau enggak kadang-kadang dia ada esnya. Karena paket kita ini dia ada dua dua malam yang kita tidurnya di houseboat di Kashmir. Nah, tadi 20 April itu berangkat untuk keberangkatan pertama kita. Keberangkatan kedua kita adalah 22 Juni. Keberangkatan ketiga kita 16 Juli. Saya mau coba dulu di 3 keberangkatan ini. Harganya bisa dilihat di Juli itu malah murah. Ini kesempatan teman-teman untuk jualan ke anak sekolah ataupun yang keluarga-keluarga yang libur sekolah ya. Harganya lebih murah daripada harga-harga yang lainnya. Ya, jadi kalau untuk di April itu 19 juta, Juni itu 19 juta 100 dan Juli itu 17 juta setengah. Ini sudah termasuk komisi. Teman-teman tinggal jualan aja. Nanti berapa komisinya? Itu ada beberapa teman-teman yang tergabung di dalam ini, di dalam konsorsium ini. Kita sudah tahu tuh di dalam grup sudah disampaikan. Jadi tergantung teman-teman ini mau bagaimana nanti komisinya. Yang jelas komisinya lumayan gede, ya. Oke, boleh ke bawah dikit, Mas. Dari ininya dong, Bu. Nah, kemana aja itunya? Kemana aja kita untuk eh, ini itinerary-nya ya. Itinerary-nya, ya sebentar, sabar. Pak Niko sabar ya. Ini itinerary-nya ya. Itu pertama kita arrival-nya di Mumbai. Tapi kalau nanti teman-teman saya nggak mau di tanggal itu, mau yang lain, mau private dan lain sebagainya, tentu saja kita nggak perlu ke Mumbai ya. Kita bisa langsung ke Delhi tanpa harus di Mumbai dulu. Ya, ini kecil banget ya Mas. Boleh gedean nggak Mas? Atau saya izin share sendiri boleh nggak? Ya, Ah, gitu ya. silakan Bu Rani. Oke. Ini. Jadi kalau saya bisa share sendiri kan lebih asyik ya. Oke, ini ya. Ini tadi keberangkatan kita di Juli tanggal 16 Juli. Ya, ini sebenarnya pasti teman-teman paling banyak di Juli saya rasa. Satu harganya paling murah, kedua harganya libur sekolah. Ya, udah mulai libur sekolah. Itinerary-nya ini teman-teman ya, pertama kita ke Mumbai, kemudian ada hotel di sana ya yang bisa kita gunakan sebagai menginap 1 malam sebelum kita besoknya, karena gini, rata-rata pesawat yang dari Jakarta ke Indonesia itu biasanya akan tiba di di India itu baik Delhi maupun Mumbai itu akan tiba mendekati tengah malam sehingga tidak ada lagi connecting flight-nya untuk interior Indianya. Yang kedua, hari keduanya setelah kita overnight di Mumbai, kita akan menuju ke Srinagar dengan pesawat terbang. Ya, di sini kita akan kita kita akan apa namanya mealsnya ya full board sudah mulai full board meals. Tadi tolong di note bahwa di hari pertama tidak ada meals ya tidak ada meals. Ini kalau di hari kedua ini full board ya jadi kita dapat breakfast di hotel, lunch dan dinner. Nah ini yang kita apa namanya explore nantinya kita akan ke Kashmir Valley dan macam-macam nih nanti teman-teman akan dapat nih ya nanti akan di share. Di sini ada Mbak Dira, ya, Diva, ya, ada Mbak Diva, ada teman-teman yang lain yang sudah punya, itu bisa share ke teman-teman yang belum ada. Ya, kita ke Mughal Gardens, ya Mughal Gardens ini kita bisa lihat tulip dan lain sebagainya. Nah, malam itu kita overnight di houseboat, ya, houseboat. Jadi kita enak deh, ya, makannya nanti di sana bisa ada kapten yang memasakkan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat bagaimana apa ya namanya kehidupan rutin masyarakat Kashmir ya seperti kayak apa nih floating marketnya dia di atas boat ya. Hari ketiga kita Srinagar ke Gulmarg. Di Gulmarg ini paket kita sudah termasuk dengan ini gondola. Ya, jadi Gulmarg ini terkenal dengan nama Swiss di India.
ya, Switzerland of India. Karena memang kondisi alam dan lain sebagainya betul-betul mirip dengan Swiss. Di sana ada salju dan lain sebagainya, ya. Kita ada highlight di sini yaitu gondola ride. Malam masih overnight di houseboat, ya. Gimana kalau nggak mau di houseboat? Ya, sebenarnya orang ke ke Kashmir itu lebih senang stay di houseboat karena itu merupakan suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi kalau mau di hotel gimana? Ya nggak apa-apa, kita juga bisa arrange ke hotel, gitu ya. Jadi bukan karena kita pengen murah terus kita di houseboat, melainkan karena memang itu adalah experience yang paling yang paling diminati saat orang berkunjung ke Kashmir. Kemudian dari Kashmir kita ke Delhi, kita terbang, ya kita terbang. Itu sekitar agak jauh karena memang itu Kashmir itu kan dia di ujung utara ya, dia bersebelahan dengan Pakistan. Sementara Delhi itu ada di pusat-pusat di pusat negara India. Ya, sehingga kita butuh waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Ini juga sama termasuk breakfast, lunch, dinner. Kita eh, eh, apa namanya ini sama kita langsung ke Jaipur ya, makanya jadi 6 jam ya. 6 jam, bukan 6 jam di pesawatnya, tapi karena termasuk Jaipurnya ya. Di Jaipur ya seperti biasa kita nginep di hotel di Jaipur. Hotel yang kita pakai rata-rata itu bintang 4. Ya, ini adalah salah satu yang digambar, ini adalah salah satu objek yang sangat terkenal di Jaipur ya. Amer Fort namanya. Nah, hari kelima masih kita eksplorasi di Jaipur. Ada satu highlight di sini bahwa, wow, kalau ke Jaipur mungkin ada teman-teman yang udah pernah ke Jaipur itu gampang gitu ngelihat ada gajah segede-gede alaihim, jalan di jalan beneran, jalan orang gitu, jalan manusia, di jalan yang ada kendaraan itu di sana itu merupakan satu tontonan yang cukup menarik. Nah, kita berkesempatan untuk ride di Elephant di Jaipur, ya. Atau kalau nggak mau ride Elephant ya kita bisa pakai jeep. Kemudian di Jaipur kita ke City Palace ya, di sana kita bisa shopping apa segala macam ya. Nih, nanti teman-teman boleh boleh minta di apanya ya. Kemudian untuk hari keenam kita ke Agra dengan land transportation. Jaraknya kira-kira 6 jam ya, jaraknya 6 jam. Kita ke Agra ke City of Love. Ya, cuma ini perlu di-highlight bahwa Taj Mahal itu kalau mau teman-teman yang bukan bukan konsorsium ya, Taj Mahal itu tutup di hari Jumat. Ya, jadi opsinya harus hari yang lain kalau mau masuk ke Taj Mahal. Soalnya mereka menghargai orang-orang yang sholat Jumat. Ya, jadi kebetulan di sebelahnya si Taj Mahal ini ada masjid yang cukup besar, masjid terbesar di sana, sehingga mereka kehidupan beragama di sana sangat saling menghargai. Jadi untuk itu mereka tutup aja sekaligus biar nggak ribut nggak saling mengganggu gitu ya. Kemudian kita nginep di di Agra ya. Nah ini gambar eh, India Gate, ya, ini adanya di Delhi. Kemudian hari terakhir kita ke Delhi, kita eksplorasi di Delhi, ya, kita melihat India Gate seperti ini, ya. Kemudian kita akan mengeksplor tempat-tempat lain seperti President House, Parliament House, dan mungkin nanti bisa juga langsung kita ke Kutub Minar. Ya, Kutub Minar nih bisa diminta kalau memang teman-teman mau ke sana, karena salah satu tempat yang bersejarah dan menarik di Delhi adalah Kutub Minar. Apa yang termasuk dan tidak termasuk ya? Jadi yang termasuk adalah tiket ekonomi kelas pulang pergi dengan Indigo ya. Itu dengan Jakarta, Mumbai, Srinagar, Delhi, kemudian Mumbai, Jakarta ya. Kemudian accommodation di Mumbai, Srinagar, dan Jaipur. Termasuk di sini houseboatnya ya. Di Srinagar ada 2 malam houseboatnya. Makan sesuai tadi di itinerary. Transportnya AC standar turis, kemudian local English speaking guide ya. Kemudian pokoknya ini keseluruhannya ini memang masih English speaking guide ya. Kemudian ada entrance fee yang termasuk di sini, teman-teman bisa baca. Juga termasuk gondola ride. Ini yang jarang sekali orang masukkan di dalam harga. Jadi kalau orang bilang mahal, ini ada gondola loh.
ya, ada gondola. Dan juga ada Shikara ride in the lake. Ada jeep ride di Ahmed Ford. Jadi ini adalah poin kita, kenapa kita punya harga cukup murah, ya. Jadi dengan kita memasukkan apa namanya activity ini, harganya tapi tetap sama dengan orang lain, berarti kita masih tetap lebih murah. Kemudian yang tidak termasuk adalah visa dan insurance jika ada, ya. Tapi visa ini kalau rombongan itu bisa kita urus, ya. Kita bisa urus. So far masih bisa gratis, ya. Kemudian ada expenses personal, ya, laundry, telepon ini biasa lah ya. Tips guide di sana juga tidak terlalu mahal. Umumnya kan orang bisa 5 sampai 15 dolar gitu ya. Di India ini kita cukup $3. Tapi kalau mau kasih lebih ya welcome, ya. Kemudian ini note-nya yang perlu teman-teman ketahui bahwa Taj Mahal itu tutup di hari Jumat, sementara di Delhi mereka tutup di hari Senin, gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman dengan harga ini saya rasa ada juga saya pernah baca paket tour Kashmir dan Golden Triangle dengan waktu yang sama, tapi dia harganya jauh lebih mahal. Ini kita apa ya, kita katakanlah ini sangat murah sekali karena di dalam paket ini kita poin profit itu masih belum dalam perhitungan kami, ya. Kita masih mau apa ya namanya? Kita mau launching dulu, ya. Kita mau launching sehingga asal pas-pas ketutup aja kita punya cost breakdown itu ya nggak apa-apa gitu. Sehingga nanti makin banyak orang yang mengikuti paket tour ini itu akan menjadi semakin apa ya, brand awareness-nya semakin dikenal oleh masyarakat ataupun pasar Indonesia gitu, ya. Jadi itu dulu dari saya, ini saya stop sharingnya. Sebentar ya, gimana caranya nih saya stop sharing. eh ini gini ya kali ya. Oh, ini stop sharing di sini. Oke, ya. Itu dari saya, Mas Rido dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nggak bosen ya dengerin saya. Ini tambah lagi peserta kita. Mudah-mudahan yang tadinya datang agak terlambat bisa mengejar informasi yang kita dapatkan yang sudah kita bahas hari ini dari teman-teman yang sudah hadir di luar. Demikian dari saya, segala informasi yang dibutuhkan, tim kami siap untuk membantu. Untuk perjalanan van tripnya ada Mas Rido yang lead di sini, ya. Mas Rido yang jadi ketuanya, ketua van tripnya, ya. Kalau ditanya saya, mungkin Mas Rido bisa lebih pinter dari saya. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Baik, terima kasih kepada Ibu Hairani Tarigan atas materinya yang tentunya sangat bermanfaat ya Bu. Nah, sekarang kita move on ke acara atau ke kegiatan question and answer atau tanya jawab. Nah, mungkin ini sudah ada beberapa nih Bu pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Mungkin nanti dari Ibu Rani atau Mr. Sanjeev, you can also answer the question ya, Sanjeev. Oke. Yang pertama itu tadi include dan exclude-nya sudah dijelaskan ya Bu tadi ya untuk paketnya. Selain Sudah. itu dan untuk umrohnya belum termasuk ke dalam B2B-nya ya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bu Rani itu merupakan paket hanya di Indianya saja begitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Baik, jadi gini, kalau untuk umrohnya sendiri, ini kan paket umrohnya kami kan memang tidak menghandle-nya ya. Jadi yang menghandle paket umroh ini teman-teman semua, ya. Yang menghandle paket umroh ini ya teman-teman. Tapi kalau yang menghandle land arrangements di Indianya ini adalah kami. Kemarin saya sudah sempat share harganya ya. Tapi kalau saya buka lagi sekarang ini, saya butuh waktu nggak ya sebentar.
Mungkin Sudah ada di Mas Ridho kali ya, Mas Ridho ya bisa ya. sudah ada di umroh.com, nanti tinggal Mm-mm. dimasukin aja destinasinya India gitu ya. Nanti Mm-mm. dicari Yang nih tadi. eh, lapaknya Ada Tia IL Manari, Hatur. ada Fresh Graduate. Apa ya, Kak? Yang Iya. bocornya tolong betul Tolong banget. Iya, wes. gimana nih Yang Mbak Nauli yang bocor? Sudah saya mood. Oke. Oke. Oke, jadi untuk rekan-rekan semua di sini yang masih penasaran kan terkait dengan paket ya, untuk paket di Indianya atau LA di Indianya itu udah bisa langsung cek di website umroh.com. Jadi baik di website umroh.com maupun di ILH Tours harganya sama ya Bu ya. Jadi memang kita sudah ada kerjasama dengan ILH Tours antara umroh.com dan ILH. Jadi langsung nih udah bisa lihat paket Indianya di situ ada pilihannya, boleh langsung dipilih aja dan ditambahin kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mempunyai LA umrohnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga Bu untuk biaya visa dan asuransinya berapa ya Bu? Sepertinya masih Sorry. Oke. Ya, baik. Jadi gini, umumnya ya perjalanan ke India itu free visa umumnya kalau kita handle free visa. Tapi ada beberapa kasus tertentu dia berbayar. Jadi saya nggak bisa bilang mana yang berbayar, mana yang free. Tapi mostly kalau kita urus itu free visa. Nanti agent kita yang di India itu akan apa ya namanya mensponsori kunjungan tersebut ke sana, ya. Asal diurus di kita itu hanya service fee sekitar $10 aja, ya. $10 apa namanya service fee-nya, ya. Nah, kemudian kalau kalau nanti fixnya itu kalau kita bilang ini sebenarnya 50 atau 10 ini kan kadang-kadang kita mesti minta kepastian dulu ya karena umumnya itu memang free visa bahkan kalau udah berkali-kali ke sana itu dapat yang setahun punya apa multi entry setahun tanpa ada biaya visa hanya service fee aja sekitar $10 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau quote yang normatifnya berapa? 50. Tapi sebenarnya itu tidak bayar ya, hanya ada service fee sekitar $10. Ini kita untuk menjaga aja kalau sama atau terserah kalau mau kebijakannya sebenarnya service fee $10 tapi kalau nanti dimintakan oleh kedutaan India ternyata dia harus berbayar karena ada beberapa faktor ya kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa campur tangan juga nih dengan kebijakan kedutaan kan gitu ya. Cuma nanti kalau memang butuh butuh apa ya statementnya atau apanya itu bisa kita bantukan. Yang jelas kita bantu untuk apply-nya ya. Kita bantu untuk apply-nya, tinggal nanti mengirimkan data-datanya, kita bantu semuanya sebagai peserta kita, itu semua akan kita aturkan. Service fee-nya hanya sekitar $10 per orang, gitu aja. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Boleh ditanya atau boleh on mic juga, nanya langsung atau boleh di kolom chat juga. Oh iya, saya mau tambah satu lagi ya. Saya mau Ya, tambah lagi satu lagi, takut boleh Bu. lupa. Siapa tahu teman-teman mau paket-paket ILH Tours, ya. Paketnya ada kami lengkap, ya. Eh, Paketnya itu dia nanti bisa minta sama di sini mungkin Diva bisa memberikan nomor teleponnya untuk share paket atau gini deh, saya share aja kali ya. Taruh dulu. Ada paketnya yang dia itu isinya adalah paket India secara keseluruhan. Karena di di luar daripada ini kan pastinya ILH punya paket wisata yang berbeda ya di luar daripada ini. Ini saya minta izin dulu nih Mas Ridho sama Mbak Nauli ya. Di Silakan luar mungkin paket ini kita bisa di-share nomor handphonenya di kolom chat ya ini. dikasih ya. Ya. Mungkin Diva bisa ngasih. Itu ada paket kita yang lain adalah Bhutan, ada Nepal, ada Maldives, ada Sri Lanka, dan pastinya India. Nanti Diva bisa kasih nomor teleponnya atau yang Mas Rido gitu. Silakan. Oke, baik.
Nah, ini sudah di-share ya di kolom Mm-mm. chat, itu ada nomornya Mbak Diva juga, dan Mas Ridho juga udah share nih Mm-mm. bahwa ILH Tours itu paketnya sudah masuk nih ke dalam website dari Hmm. umroh.com Mm-mm. gitu. Nah, ini ada juga dari Ibu Santi. Halo Miss Diva, apa ready Golden Triangle Package excluding Kashmir? Thank you. Ready ya Ibu? Ready dong. Pokoknya Pasti ready. Jadi gini, jangan jangan khawatir untuk menjual paket apapun. Kalau terutama teman-teman yang udah punya scan barcode-nya, itu kan G Drive ya. Isinya itu kalau di print semua tuh 100 lembar malah lebih. Ya, semua itu ready ready selling package. Tergantung mau hotelnya ada bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Di India itu saya tinggal di bintang, nggak pernah di bintang berut gitu, nggak pernah. Selalu bintang 5. Kenapa? Karena murah gitu ya. Harga hotel bintang 5 di India itu tidak semahal hotel bintang 5 di kita di Jakarta. Jadi kalau teman-teman bilang wah takutnya kemahalan di India bintang 5, nggak usah takut, nggak mahal juga gitu ya. Jadi teman-teman semua paket kita ready selling. Pokoknya kalau orang bilang ready stock gitu ya. Oke, siap Bu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Pak Zulkarnain. Pengajuan proses visanya berapa lama sebelum sebelum keberangkatan ya, Bu? Ke sebaiknya secepatnya, tapi Hmm. pengurusannya, durasi pengurusannya itu 1 minggu, 7 hari kerja, ya 7 hari kerja. Jadi harus pertimbangkan, ya. Siapa tahu kurang ininya, kurang apanya namanya persyaratannya ada yang kurang, ya. Jadi kalau bisa mah jangan terlalu mepet, gitu, ya. Karena semua itu kita apply melalui online. Jadi kalau mau diatur gitu, cobalah diaturkan secepatnya ya, supaya nggak keburu-buru. India sendiri nggak susah sih, ya nggak susah Oke. sama sekali nggak susah. Untuk visanya itu apakah pasti issued, Bu? Atau pernah ada kejadian kalau nggak issued kah visanya? Nggak yang ditolak gitu. Iya, yang ditolak. Ya bisa bisa aja namanya kita masuk negara orang bisa aja ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap. Ya. Oke, Jadi baik. kalau persyaratannya lengkap, persyaratannya nggak neko-neko kok, cuma biasa aja gitu ya, kayak kayak paspor, kemudian ada tiketnya, kemudian ada apa namanya perincian paket perjalanannya, ya itu aja. Yang normal-normal sih nggak kayak Eropa yang harus 3 bulan apa tuh 3 bulan rekening bank, nggak perlu itu, ya. Jadi jauh lebih simpel. Oke, baik, Bu. Nah, ini kan tadi kalau saya lihat ada paket konsorsium ya, Bu. Nah, Mm-mm. ILH Terus ini juga banyak ya paket konsorsium. Nah, apakah ada untuk minimal pax-nya, Bu, untuk Yang join. paketnya? Iya? Ya, minimalnya 25 orang kita jalan. Kalau kurang dari Oh, oke. 25, yang saya khawatirin bukan nggak bisa loh, tapi harganya jadi naik. Karena Oke. itu diperhitungkan based on 25. Tapi kok jadi 50 gimana gitu kan? Ya bisa aja. Oke, berarti kalau di bawah 25 itu pasti Khawatirin bisa naik banget, harganya, ya cuma harganya disesuaikan lagi ya, bisa Ibu. jadi. Karena komponen daripada penghitungan harga kita, cost breakdown itu dibagi per 25 orang. Oke. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi nih dari Bapak dan Ibu? Mumpung ada Bu Rani dan Mr. Sanjif nih, boleh Mungkin banget mau tanya. Sanjif mau ngomong apa gitu? Coba Sanjif ditanya dong. Sanjif, Mr. Sanjif, do you want to ya, have a speech here? Or ya. maybe you can tell about how condition in India right now, Ya, maybe about pertama nih the, Pak. yes, Nipah virus, how growth there in India. Sanjif, Mbak, filmmu Sorry. mute, unmute Sanjif. Hello. Yeah, can you hear me? Yes, Yes. clearly. Now about the Nipah virus, yes, there is nothing happening in India now. There were only 1 or 2 cases, which is in West Bengal, Kolkata. Now, already we have got the advisory, so it's not worried about the Nipah virus. oke, jadi so in India right now is the condition is very safe ya, and in a normal Yeah, now, condition. yeah, it's normal, right? Oke, jadi Bapak dan Ibu untuk di India saat ini nggak perlu khawatir, right Sanjeev? We don't need to worry ya about the condition right now.
Ya, Right. nggak perlu khawatir di India tentang nipah virus yang lumayan di Indonesia nih lumayan beritanya lumayan besar ya gitu. Nah, kalau menurut Sanjeev sendiri yang tinggal di India sekarang kondisinya normal, memang ada cases tapi eh, sudah melakukan tes dan itu hanya suspek ya. Mereka pas melakukan tes negatif ke nipah virus begitu. Ya, Jadi saya tambahkan sedikit, Mbak, ya bahwa boleh. kasus itu ditemukannya jauh sekali dari kota-kota yang akan kita kunjungi. Ya, Oke. jadi itu kasus itu ditemukannya di Bangalore, ya, Bangalore ya, right, Sanjeev? Where the case found in India, Bangalore, right? It's in, yes, no, it's West Bengal, Kolkata. Kolkata, ya, Kolkata, Yes. Kolkata. Emang Kolkata itu kan salah satu kota terpadat di sana ya. Tapi kita kan paket kita nggak ke Kolkata, ya. Jadi cukup sangat-sangat kondusif ya untuk daerah-daerah yang kita kunjungi itu masih zero yang terdampak ataupun terkena virusnya gitu. Berarti aman ya Bu, insya Aman, Allah insya nanti Allah. untuk fam tripnya juga kalau ada yang mau ikut jadi tidak perlu khawatir. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan lagi or maybe Sanjeev you want to uh, Mungkin have a saya speech mau again? nambahin Mbak Nauli cerita Oke, dikit nih boleh seputar boleh. rencana fam trip kita. Oke, boleh Mas Rido. Jadi ini kan kayaknya juga yang join penasaran nih Mas mengenai Iya, fam trip ini ya yang akan insya Allah dilaksanakan mungkin tanggal 21 Februari gitu. Nah ini dari Mas Rido bakal ngasih tahu nih Bapak dan Ibu gimana sih untuk skema fam tripnya gitu ya. Mungkin boleh Mas Rido dijelasin? oke. Jadi Bapak Ibu di India itu di Delhi ya lebih tepatnya itu nanti akan ada sebuah expo ya yang cukup besar. Itu namanya SATE ya. Jadi Southeast Asia eh, apa Travel Expo. Nah, ini tanggalnya ya, kelihatan ya di screen saya ya. Ini adalah tanggal 25 sampai 27 Februari. Oke. Jadi ini event yang diselenggarakan Kementerian Pariwisatanya India ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau eh, ada waktu ya, kemudian juga kita juga ada support nih, ada sponsor dari ILH Tours ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join, hadir ya di Delhi untuk nantinya kita, jadi rencananya itinerary-nya itu tanggal 22 sampai tanggal 24 itu kita akan di host oleh ILH Tours ya untuk kita fam trip di sekitaran eh, Golden Triangle ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut di acara Travel Expo ini ya, Sate. Nah, rencana nanti eh, Bapak Ibu yang kira-kira berminat ya, nanti bisa menghubungi tim umroh.com ya. Nanti yang belum daftar di link kegiatan ini nanti bisa daftar ya. Nanti akan bisa menghubungi tim kami ya atau tim LH Tours. Nah, nanti kita akan data siapa aja yang peserta yang mau join ya. Ya, tentunya kita prioritaskan dari pengurus travel ya, Bapak Ibu yang pengurus travel. Nah, nanti kalau misalkan mau ngajak pasangan, mau ngajak anak atau apa ya nanti bisa diajukan aja. Nanti akan dibantu review oleh panitia gitu ya, apakah nanti eh, tetap free di support atau mungkin ada biaya khusus untuk pasangan ya. Oke, jadi memang alhamdulillahnya kita disupport gitu ya. Akan ada free accommodation ya. Tinggal nanti Bapak Ibu beli tiket pesawatnya aja. Ya, beli tiket pesawatnya aja dan juga nanti sama biaya ya, biaya tipping ataupun biaya untuk entrance fee masuk ke tempat-tempat wisatanya ya. Oke, jadi eh, kita akan agendakan insya Allah itu tanggal 22 sampai 27 ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dirasa, wah kelamaan, saya nggak ikut deh satenya, saya ikut fam tripnya aja, ya itu nggak apa-apa. Atau misalkan Bapak Ibu juga mau, oh saya ikut satenya aja deh, saya nggak ikut fam tripnya, ya nggak apa-apa ya. Kalau mau daftar sate bisa di websitenya ya, ini sate.in. Nanti Bapak Ibu bisa daftar
langsung daftar mandiri ya di websitenya Sate. Nah, kalau mau ikut fam trip tanggal 22 ya, nanti bisa menghubungi tim umroh.com ya ataupun tim LH Tours. Oke, jadi ini saya sembari buka ini ya. Tadi saya cek-cek tiket ya, berapa sih tiketnya gitu ya. Ini kalau di tiket.com tadi saya cek itu sekitar 6 jutaan per pax-nya ya. Ini di tanggal 22 Februari sampai 27 Februari. Kalau di trip.com ini bisa dilihat ya di screen saya. Ini harga tiket pesawatnya 5,6 ya, 5,6. Jadi eh, nanti kalau memang supaya beli tiket pesawat nanti nggak misah-misah ya, nanti sebaiknya pembelian tiketnya ya dibantu sama panitia aja ya, sama tim umroh.com. Nanti kami bantu reservasikan supaya nanti dari pihak ILH Toursnya juga pick up di Delhi, Bandara Delhi-nya lebih mudah ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas terkait eh, kegiatan fam trip ataupun kegiatan sate ya, atau masih ada pertanyaan ke Bu Rani ataupun ke Mr. Sanjeev ya, bisa di komen di kolom chat. Nah, kita berhubung waktunya sudah kurang 20 hari lagi nih ya, Bapak Ibu ya, nih kurang 20 hari lagi kegiatannya. Jadi kita harus segera putuskan ya, mungkin Bapak Ibu perlu waktu sehari 2 hari buat diskusi sama pasangannya atau ajak teman-temannya ya, atau mungkin mau menugaskan timnya. Silakan nanti segera aja ya kami tunggu karena nanti dari hostnya dari pihak IHL juga akan segera harus ini ya mempersiapkan untuk eh, programnya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Nauli. Thank you. Baik, terima kasih kepada Mas Rido. Nah, ini Mr. Sanjeev juga udah share ya Bapak Ibu di kolom chat bahwa memang sampai saat ini kondisi di India itu aman dan terkendali gitu ya. Karena ini juga ada press release juga dari India government bahwa menyatakan di India itu aman begitu. Dan Mr. Sanjeev juga info kalau 2 hari kemarin juga ada 200 pax dari China baru sampai di Delhi dan aman gitu. Jadi insya Allah untuk agenda kita yang akan datang juga insya Allah aman gitu. So it's safe ya, Mr. Sanjeev. Oke, nanti ini apakah ada yang mau ditanya lagi Bapak dan Ibu atau nanti kalau ada yang mau ditanya lagi boleh banget nih ditanyain ke saya atau ke admin dari umroh.com atau boleh juga tanya ke Mbak Diva nih nomornya sudah di-share di kolom chat gitu. Nah, jadi mengingatkan lagi ini mau mengingatkan lagi, jadi kalau misalkan ada yang mau ikut fam trip, kita ada 2 pilihan, boleh ikut sekalian sama sate 3 hari, atau mau fam trip aja juga boleh, atau mau eh, sate juga tapi cuma 1 hari aja nih, Mbak Nauli, boleh banget gitu. Jadi nanti kita open for discussion ya, Bapak dan Ibu maunya seperti apa untuk nanti fam tripnya. Mungkin itu aja, ada yang mau ditanyakan lagi, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, nanti ini ya Mbak Noli ya. Nanti dari teman-teman peserta siapa yang confirm akan join gitu ya. Nanti kita bikin grup WhatsApp-nya, mungkin diskusi lebih teknisnya di grup WhatsApp ya. Oke, siap. Jadi memang event sate itu sayangnya memang berlangsungnya saat bulan puasa nih. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang karena acaranya sudah confirm ya. Kalau event satenya kan sudah confirm tuh tadi ya, bisa dilihat langsung video-videonya di YouTube dan di sosial medianya Sate, di websitenya juga ya, tanggal 25 sampai 27. Jadi memang sayangnya saat bulan puasa, tapi ya nggak apa-apa ya, kita tetap nanti di host sama tim LH Tours ya untuk akomodasinya dan juga untuk buka puasanya, sahurnya gitu ya. Nanti tim LH Tours akan kondisikan meskipun di bulan puasa. Oke, baik. Kemudian juga ini mungkin Bapak Ibu di sini mungkin kebanyakan kantor travel umroh ya. Eh, ada yang sudah pernah bawa grup dengan Indigo nggak ya? Kalau ada boleh ya di komentar di kolom chat ya. Jadi kalau
kita yang pemain travel umroh biasanya tahu ya, untuk keberangkatan umroh itu kan paling murah dengan Indigo. Tiket pesawatnya itu hanya 10 juta sampai 11 jutaan aja PP ya, nyampe Jeddah loh ya. Nah, kemarin kami cek untuk bikin umroh plus Taj Mahal gitu ya, atau umroh plus Delhi, itu harga tiketnya Indigonya itu sekitar 14 juta. Jadi tiket pesawatnya itu nambah kurang lebih 3 juta ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa bikin programnya umroh plus Taj Mahal. Ya kalau 14 juta kan sebenarnya sama ya budget untuk beli tiket Saudia ataupun Emirates ya. Nah kalau apa cuman bedanya ini ya kita jadinya bisa bikin programnya umroh plus Taj Mahal ya. Nah ini juga saya sambil share screen sebentar untuk halaman ini ya store-nya ILH Tours. Nah ini bisa dilihat eh, jadi yang termurahnya yang durasi 1 hari ya itu mulai dari 1,6 sampai 2 juta. Ini yang 1 hari yang half day city tour. Nah kalau yang 2 hari 1 malam ya itu mulai dari 2 juta sampai 2,5 juta. Nah ini jadi Bapak Ibu kalau mau bikin umroh plus Mumbai, nah ini ya paket LE-nya nih. Ini LE di Mumbai-nya. Kalau nyampe Mumbai berarti nggak perlu ke Delhi ya. Jadi kalau Mumbai, kalau naik Indigo keluar, misalkan 1 hari, jadi nambah 1,5 sampai 2 juta, udah bisa city tour Mumbai. Kalau mau bermalam di Mumbai, ini ya 2,1 sampai 2,5. Nah ini bisa nih pakai tiket pesawat Indigo yang transit Mumbai. Kalau ke Golden Triangle ya nanti diupdate lagi ya. Jadi nambah Delhi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Noli. Thank you. Oke, terima kasih Mas Rido atas informasinya. Jadi untuk Bapak dan Ibu di sini, kalau memang mau banget nih kita ngelakuin fam tripnya atau tertarik atau minat untuk ikut fam tripnya, boleh banget langsung hubungi admin dari umroh.com. Boleh juga hubungi Mbak Diva, tadi sudah ada di chat ya untuk nomornya. Feel free ya untuk nanya-nanya dulu atau mau langsung daftar juga boleh. Nah, mungkin sekarang kita sudah ada di penghujung acara, jadi ini saya izin untuk tutup gitu ya acaranya. Jadi nanti kalau dari Bapak dan Ibu mau ada pertanyaan lagi, boleh banget nih ke admin umroh.com atau ke Mbak Diva juga boleh yang tadi nomornya sudah di-share. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, Bapak dan Ibu boleh dong untuk on kamera dulu karena saya mau melakukan dokumentasi nih. Siapa tahu nanti kita ketemu pas fam trip atau di acara-acara lainnya kita bisa ketemu ya, karena nih udah pada kenal nih wajah-wajahnya dari webinar kita. Ayo, ada lagi yang mau on cam mungkin yang lainnya ditunggu. Oke, Mas Rido boleh dibantu untuk screenshot ya. Oke, oke. Oke, ini kita tunggu dulu nih Mas. Nih masih ada yang masih mau on cam. Siap. Ada Mas Fauzan ini. Ada Uni Dewi juga. Mana Wah, nih? ada Uni Dewi juga di sini. Dari Bandung ya, Uni. Selebgram nih Uni Dewi nih. Betul. Ada Ayo Pak Bapak Ibu Sanan tuh kita ya. Hah? Selamat sore Pak Sanan. Kita ramaikan India ya. Baik. Mungkin ini udah pada on cam, boleh dibantu screenshotnya Mas Rido untuk slide yang pertama. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, Oke. lanjut ke slide yang kedua. Ada Bu Mus loh, nggak pernah absen Bu Mus nih. Boleh Mas Rido untuk slide keduanya? Oke. Oke, terima kasih kepada Mas Rido. Nah, karena ini sudah selesai untuk sesi acara pada hari ini, saya ingatkan lagi ya untuk
Tripnya itu boleh banget mau tanya-tanya dulu, bisa ke adminumroh.com, bisa ke saya, bisa ke Mbak Diva, bisa langsung ke Mr. Sanjiv, Bu Rani, atau Mas Rido. Tergantung aja nih yang dekatnya kemana nih. Nah itu boleh banget ya Bapak dan Ibu langsung ditanyain, langsung daftar. Jadi insya Allah semoga kita bisa ketemu di Trip ya. Bu Rani dan Mr. Sanjiv, thank you so much for coming to our webinar. Hopefully we can meet in person as soon as possible. Ya, amin, amin, ya Rabbal Oke, alamin. Kami juga ingin mengucapkan nih terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar pada hari ini. Partisipasi aktif peserta, Bapak dan Ibu dalam sesi tanya jawab juga sangat berarti nih bagi kami. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ada ingin yang mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain dalam acara menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. merupakan bagian dari Tiket.com menghadirkan bursa tiket. Layanan untuk penyedia jasa travel agar bisa selalu mengakomodasi keperluan customer. Selamat datang di Bursa Tiket yang menghadirkan lebih dari 15 maskapai penerbangan internasional, baik maskapai Timur Tengah atau maskapai domestik. Di homepage ini terdapat 2 menu pilihan, yaitu Bursa Tiket untuk non-anggota dan akses masuk ke dashboard Mitra Travel terdaftar. Pilih menu Bursa Tiket untuk mengetahui tiket yang tersedia. Setelah masuk ke dalam beranda Bursa Tiket, ada beberapa filter yang bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah filter jenis tiket. Terdapat 3 pilihan menu, yaitu semua jenis tiket, filter rontokan, dan yang ketiga adalah filter grup. Untuk pembelian tiket grup minimal 10 seat dengan materialisasi 80 hingga 90%, tergantung dari jenis maskapai. Selanjutnya, terdapat pilihan berapa lama perjalanan yang dipilih, mulai dari 9 hingga 12 hari. Terdapat filter untuk menentukan estimasi harga tiket yang dibutuhkan. Pilihan kota keberangkatan terlengkap yang ada di hampir semua kota besar di Indonesia. Anda juga dapat memilih kota atau negara kedatangan. Setelah menentukan filter yang sesuai dengan keinginan, maka list di beranda akan tampil sesuai dengan filter yang telah dipilih. Langsung klik jika menemukan yang sesuai. Periksa kembali detail tiket, tanggal, jam, kota kedatangan, hingga kepulangannya. Tentukan jumlah seat yang dibutuhkan. Jika sudah sesuai, klik pesan tiket. Pastikan apakah Anda ingin grup Anda landing di Jeddah dan pulang via Madinah atau sebaliknya. Terdapat pilihan pembayaran. Bayar lunas atau bayar uang muka terlebih dahulu. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Isi data diri dengan teliti. Lalu klik lanjut pesan. Pilih bank yang Anda gunakan untuk transaksi.
Setelah bank terpilih, klik tombol bayar sekarang. Lakukan pembayaran sebelum jangka waktu yang ditentukan. Jika sudah, tiket akan segera diproses. Bursa Tiket, solusi kebutuhan penerbangan Anda. Umroh.com, transaksi aman, ibadah nyaman. Golden Triangle with Kashmir India Tour. Duration: 7 nights and 8 days. Day 1, Delhi. Arrive at Delhi IGI Airport. You will be met with a traditional Indian floral welcome by ILH representative and transfers to local restaurant, then have lunch. After lunch, check in at hotel, have rest. After lunch, visit India Gate at the center of the city. 42-meter high stone arch is a memorial raised in honor of the Indian soldiers who fought and died in the campaign of World War I and Afghan War. Next, drive past to President House and Parliament House. Later, visit Akshardham Temple, is one of the most attractive and tourist visiting place in India. It is the world's largest comprehensive Hindu temple that has been recorded in the Guinness World Record. The temple is also known as Swaminarayan Akshardham. The beautiful temple was built in the year 2005 that was officially opened on the 6th of November and is located near the bank of the river Yamuna. The temple portrayed the stories of great Indian epics, namely, the Mahabharata and the Ramayana, where some structures of Hindu gods and goddesses are depicted on the walls of the temple, reflecting the spirituality of ancient India. Evening, have a welcome dinner at local Chinese Indian restaurant with authentic Indian meal with one drink and traditional culture show or without show. After dinner, back to hotel. Overnight stay is at hotel. Day 2, Delhi Srinagar by flight. After breakfast, transfer to Delhi Airport to take flight to Srinagar. Arrival on Srinagar Airport, you will be met our ILH representative and drive towards. Meet and greet and transfer to the houseboat and have lunch. Srinagar city, located in the Kashmir Valley, known as the crown of the state of Jammu and Kashmir, India, located at an altitude of about 1,700 meters above sea level, with a mild and cool climate. An ideal vacation destination in India, Srinagar is the busiest city in the Jammu and Kashmir region with a history of more than 2,000 years. Around the 14th century or earlier, this place used to be a huge Buddhist center, but after historical events, to this day, Srinagar has become a land of Muslims. After lunch, half-day local city tour of Srinagar. Visit Mughal Gardens and Shalimar Garden, Abode of Love. The Shalimar Gardens were built for Nur Jahan by her husband Jahangir in 1616. Dinner and overnight stay is at houseboat. Day 3, Srinagar Gulmarg Srinagar, approximately 54 km, 1.30 hours one way. The group had breakfast at the boat house, then the car and tour guide took the group to Gulmarg, 2,730 meters above sea level,
where there is one of the most popular ski slopes in the world. This place also has the most advanced golf course, 18 holes, in the world. Gulmarg is also fondly nicknamed Switzerland of India because of its beautiful natural scenery, from the cool green mountain sides, colorful flower fields, peaceful blue lakes, to the climate. Cool and fresh air all year round. You will experience the longest and highest cable car in Asia gondola ride till first phase, admiring the astonishingly beautiful Kashmir Valley. You will have the opportunity to take the cable car to Station 2 at your own expense, standing on top of Nanga Parbat, 5th highest in the world, admire the beautiful nature, discover the secret that attracts thousands of visitors to Gulmarg every year. After lunch, return to Srinagar. Later visit Nishat Garden of Pleasure, a superb view across the lake to the Pir Panjal Mountains. During spring through summer, March-October, one can find variety of different flowers in these well-maintained gardens. Looking out from the garden, you can see the Pir Panjal mountain range covered with white snow. Dinner and overnight stay is at Houseboat. Day 4, Srinagar Delhi Jaipur, 260 km, 6 hours. Have breakfast at the boat house, later check out and the group departs for the airport to catch a flight to Delhi. Upon arrival in New Delhi, the car and tour guide pick up the group and have lunch or continue drive to Jaipur. On arrival, check into the hotel to rest and are free to shop and relax at night in Jaipur. Dinner and overnight stay is at hotel. Day 5, Jaipur. After breakfast, proceed for sightseeing, visiting Amer Fort, the ancient capital of Jaipur state. Construction of the fort palace was constructed in 1652 by Raja Mansingh, and it was later extended and completed by the Jai Singh before the move to Jaipur. Ride to the top on an elephant or go by jeep or by walk if you prefer. Jal Mahal on the way to Amer Fort. This small palace is set in the middle of Mansagar Lake. Late afternoon, proceed to visit Hawa Mahal Palaces of the Wind, a beautiful pink color building having many small windows from where the royal ladies watched the annual procession of kingdom. The tourist can take photograph from outside only. After lunch we will visit City Palace, a complex of exquisite palaces, gardens and courtyards, decorative art and carved doorways. The Palace Museum houses collections of rare manuscripts, armory, costumes, carpets and miniature paintings. Next visit Jantar Mantar is the most famous of 5 observatories built by Sawai Jai Singh in India. Jai Singh was a great admirer of progresses in research made in the fields of science and technology, but he was passionate about astronomy. He sent his emissaries to all parts of the world before commencing the construction of this observatory. Late afternoon, proceed to visit Birla Temple, also called Laxmi Narayan Temple, is situated just below the Moti Nagri, known for the intricate marble carvings in white marble, popularly known as Birla Temple. Ram Niwas Garden located